Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan beri. Kami boleh melihat dan menyaksikan berkat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Dan biarlah ketika kami akan memulai aktivitas kami diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah terang firman Tuhan menerangi kehidupan kami dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita di hari Rabu, tanggal 14 Juni tahun 2023. Matius 19 ayat 29. Matius 19 ayat 29. Demikian tertulis dalam Matius 19 ayat 29. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumah, saudara laki-laki atau saudara perempuan, atau ayah atau ibu, atau anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ayat 30-nya. Namun banyak orang yang pertama akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Demikian jauh. Tertulis dalam Matius 19 ayat 29 dan 30. Rasa duka cenderung dan lebih sering muncul karena kehilangan. Bukan karena kehilangan orang saja, orang yang terdekat atau orang yang kasih, tapi kehilangan apapun itu. Karena kehilangan itu akan menyisakan duka bagi kita. Baik kehilangan harta yang disayangi, baik kehilangan mobilkah, motorkah, apalagi kalau kita pandang itu sangat berharga. Maka tidak mengherankan Tuhan Yesus pernah berkata, di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Karena bagian yang disayangi hilang, ada yang tersayat di dalam hati. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita menjadi kehilangan semuanya, siapa yang sanggup? Bukankah itu sangat menderita rasanya? Tapi, ini adalah bagian dari mengikuti Yesus. Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, kalau kami meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Engkau, apa yang kami peroleh? Dan mungkin kita juga bertanya, Tuhan, di mana nyamannya kalau ngikut Tuhan? Kami harus meninggalkan segala sesuatu, bahkan meninggalkan kehilangan semuanya. Bahkan tidak diterima lagi di mana-mana. Apa nih upahnya buat kami? Kalau kita berpikir untung ruginya, tentu kita akan mempertanyakan itu. Tapi jawaban Tuhan Yesus sangat menarik, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumah, meninggalkan saudara laki-laki, atau anak-anak atau ladangnya, atau akan menerima kembali 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal. Tapi dilanjutkan dengan kata, namun banyak orang yang pertama akan menjadi terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Ini persoalannya adalah apa prioritas hidupmu? Mari kita tentukan apa prioritas hidup kita. Kalau prioritas hidup kita adalah hidup di dunia ini, hidup di bumi ini, dan mau menetap di dunia ini, tentu rasa kehilangan itu akan membuat kita sangat bersedih. Atau jikalau kita menganggap seluruh hidup kita ini, seluruh dunia berpusat pada diri kita. Aku adalah pusat dunia. Segala sesuatu harus menurut ukuranku, harus menyenangkan diriku. Tentu kehilangan akan membuat kita merasa sedih, sakit. Dan pasti terjadi. Semua kita pasti pernah mengalami kesedihan. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan kita, kalau kita mau mengikut Tuhan, ternyata memang kita harus mengubah prioritas hidup kita. Berarti mengikuti Yesus, menjadikan Yesus sebagai prioritas hidup kita. Mengikuti Yesus berarti bergerak di belakang Yesus, mengikut Yesus. Dan ketika mengikut Yesus berarti mau duduk dekat Tuhan Yesus untuk mendengar Dia. Mengikut Tuhan Yesus berarti mau mengikuti jalan deritanya. Jalan yang ditempuh yang sulit itu kita harus tempuh. Artinya kita harus bersiap untuk semua kehilangan. Itu dia. Karena apa? Karena pusat diri kita bukan diri kita lagi. Pusat world view kita, pandangan dunia kita bukan diri kita lagi, tapi Tuhan Yesus. Tapi ada yang menarik Bapak Ibu Saudara. Kehilangan itu, duka itu akan dihiburkan dengan digantikan 100 kali lipat. Ini bukan berarti kalau kehilangan Fortuner akan diganti dengan traktor. Enggak gitu ya. Bukan gitu. Tapi mari kita lihat, pemulihan akan terjadi. Tuhan tahu derita kita. Tuhan tahu kesedihan kita. Tuhan tahu bagaimana menghiburkan dan memulihkan hidup kita. Hanya Tuhan yang mampu.
Karena memang hidup kita adalah milik Tuhan. Jangan pernah mau kehilangan ini. Pengharapan seperti ini. Hidupku adalah milik Tuhan. Tuhan tahu apa yang kualami dalam hidupku. Supaya kita terhiburkan. Dan kita lihat kemuliaan kelak. Kemuliaan yang kita terima akan lebih besar daripada segala derita yang kita hadapi. Seperti Rasul Paulus katakan dalam surat Roma, dalam beberapa suratnya. Bahkan nggak seberapa ini yang sedang kita hadapi. Saudara yang kasih Tuhan, bukan berarti mengikut Tuhan adalah investasi yang gagal. Enggak. Tapi justru di sini menarik. Mengikut Tuhan adalah mengarahkan hidup, menjadikan hidup kita kembali kepada Sang pemilik hidup yang mengatur kehidupan kita. Kalau kita kehilangan orientasi, kita akan menjadi orang yang terbelakang lagi walaupun kita terdahulu. Jangan pernah kecewa. Oleh karena itu bagaimana? Supaya kita tidak menjadi ketinggalan atau menjadi yang terbelakang. Tetap perbaharui rasa pengharapan kita. Tetap baharui selalu, atau istilah Martin Luther, bertobatlah setiap hari. Karena kita perlu memperbaharui hubungan kita terus dengan Tuhan. Supaya kita tetap disegarkan untuk mengikut Tuhan. Sehingga bisa mengobati, menghiburkan kehidupan kita dari rasa duka, kehilangan, atau apapun itu. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, mengikut Tuhan tidak pernah sia-sia. Percayalah. Kalau engkau mengalami penderitaan, kesusahan gara-gara setia kepada Tuhan. Atau menderita tapi tetap harus setia kepada Tuhan. Memegang nilai-nilai kerajaan Allah. Jangan ragu. Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Sudah banyak kesaksian tentang itu. Yusuf, Ayub. Bahkan Tuhan Yesus sendiri yang harus mati sampai di kayu salib, digantung, dipermalukan. Bukankah tubuhnya dibaharui, bahkan naik ke surga dan tidak ada nama yang melebihi nama Yesus? Ingatlah, ketika kita tetap teguh dalam iman kita, menderita sekalipun, kita tahu tidak ada yang sia-sia. Bahkan kemuliaan yang kita terima lebih daripada yang kita bayangkan. Tetaplah setia, Amanginang, saudaraku. Tetap setia mengikut Tuhan. Upahmu besar. Karena Tuhan yang sediakan dan Tuhan Yesus yang menjanjikan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami mau setia untuk mengikut Tuhan. Bukan karena kami menginginkan jasa, tidak. Tapi kami percayakan firman-Mu. Dan kami percaya Allah tidak pernah membiarkan kami. Tuhan kami tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan yang tahu memulihkan kehidupan kami. Sehingga kami tetap hidup dalam kelimpahan. Terima kasih Bapa, ingatkan kami selalu untuk tetap setia mengikut Engkau. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tetap setia saudara-saudaraku. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.